Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin nama aku Madina. Aku mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi Manajerial dengan NIM 20651060. Kali ini aku mau jelasin tentang pengertian analisis biaya, volume, dan juga laba. Pengertian analisis biaya, volume, dan laba adalah salah satu alat bantu untuk perencanaan jangka pendek yang mana analisis ini merupakan analisis terhadap hubungan ketiga elemen penting tersebut yaitu biaya, volume, dan juga laba. Manfaat analisis biaya, volume, dan laba adalah yang pertama, pengaruh perubahan biaya variabel atau tetap terhadap biaya. Yang kedua, besarnya kapasitas produksi yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi. Yang ketiga adalah tambahan laba akibat tambahan produk yang dijual. Dan yang terakhir adalah komposisi produk yang dijual agar dapat dicapai laba yang maksimal. Lalu kita masuk ke dalam materi break-even point atau yang dapat disingkat dengan BEP. BEP adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan atau tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian perusahaan sama dengan 0. Dalam analisis ini digunakan dasar anggapan sebagai berikut. Ada 7. Yang pertama adalah harga jual produk persatuan tetap sehingga penghasilan penjualan dapat digambarkan dalam garis lurus. Yang kedua adalah semua biaya dapat dikelompokkan dalam elemen biaya tetap dan juga biaya variabel. Yang ketiga, harga dan biaya tetap pada berbagai tingkat kegiatan. Yang keempat adalah kapasitas yang dimiliki perusahaan tidak berubah. Yang kelima, tingkat efisien dari perusahaan tidak berubah. Yang keenam, tingkat dan metode teknologi yang digunakan perusahaan tidak berubah. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah produk dalam berbagai tingkatan penjualan tetap. Jenis biaya berdasarkan BEP. Yang pertama ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan tingkat produksi atau penjualan suatu produk atau layanan. Ini berarti jika Anda membuat lebih banyak produk atau menjual lebih banyak layanan, biaya variabel akan naik. Dan jika Anda mengurangi produksi atau penjualan, biaya ini akan turun. Contohnya adalah biaya bahan baku yang digunakan dalam produksi. Semakin banyak bahan baku yang Anda perlukan, maka semakin besar juga biaya variabelnya. Yang kedua adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tetap atau konstan dalam jangka waktu tertentu, terlepas dari tingkat produksi atau penjualan. Ini berarti biaya ini tidak berubah meskipun Anda membuat lebih banyak produk atau layanan atau menjual lebih banyak. Contohnya bisa termasuk biaya sewa gedung, biaya asuransi, dan juga gaji pegawai yang tidak tergantung pada hasil produksi atau penjualan. Biaya yang terakhir adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel juga dikenal sebagai biaya semi tetap. Ini adalah kombinasi dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Bagian dari biaya ini akan tetap konstan, sedangkan bagian lainnya berubah sesuai dengan tingkat produksi atau penjualan. Misalnya biaya telepon yang memiliki komponen bulanan tetap, dalam kurung, misalnya biaya abnomen, dan juga komponen yang berubah sesuai dengan panggilan yang dibuat. Selanjutnya adalah sales mix atau bauran pemasaran yang menggambarkan perimbangan hasil penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Kemudian di sini ada contoh soal untuk sales mix atau bauran perusahaan. Contohnya adalah perusahaan Pesut Indah menghasilkan 2 macam produk yaitu produk A dan juga produk B. Data yang dapat dihimpun untuk kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Penjualan produk A adalah sebesar 10.000 unit dengan total sebesar Rp300.000. Penjualan untuk produk B adalah sebesar 4.000 unit dan total penjualannya adalah sebesar Rp300.000. Kemudian jika ditotalkan, penjualan untuk kedua produk adalah 14.000 unit dan juga pendapatannya sebesar Rp600.000. Biaya variabel untuk produk A sebesar Rp180.000. Kemudian biaya variabel untuk produk B adalah sebesar Rp120.000 dan jika ditotalkan menjadi sebesar Rp300.000. Biaya tetap untuk produk A sebesar Rp60.000. Biaya tetap untuk produk B sebesar Rp120.000 dan jika ditotalkan adalah sebesar Rp180.000. Biaya total untuk memproduksi produk A sebesar Rp240.000 dan biaya total untuk memproduksi produk B adalah sebesar Rp240.000.
Ditotalkan menjadi biaya totalnya adalah Rp480.000. Lalu laba untuk dari produk A adalah sebesar Rp60.000, itu didapat dari penjualan Rp300.000 dikurang dengan biaya total Rp240.000, maka didapat laba adalah sebesar Rp60.000. Untuk laba produk B juga sama, penjualan sebesar Rp300.000 dikurangkan dengan biaya total Rp240.000, maka labanya adalah Rp60.000. Total laba dari kedua produk tersebut adalah sebesar Rp120.000. Maka dari data tersebut di atas diketahui bahwa sales mix A banding B yaitu 1:1, yaitu sama dengan Rp300.000 dibandingkan dengan Rp300.000. Kemudian produk mix A dan B adalah 2,5:1, yaitu Rp10.000 dibandingkan dengan 4.000 unit. Maka BEP totalnya adalah rumusnya fixed cost dibagi dengan 1 dikurang variable cost dibagi dengan penjualan, sama dengan hasil yang didapatkan adalah sebesar Rp360.000. BEP untuk produk A adalah 2 dikali Rp360.000 sama dengan Rp180.000. Kemudian BEP untuk produk B adalah sebesar 2 dikali Rp360.000 sama dengan Rp180.000. Kemudian BEP unit untuk produk A adalah sama dengan Rp180.000 dibagi dengan Rp30 sama dengan 6.000 unit. Lalu untuk BEP produk B adalah sebesar Rp180.000 dibagi dengan 75 sama dengan 2.400 unit. Lalu yang selanjutnya adalah perlakuan unsur pajak. Setiap penghasilan yang diperoleh oleh suatu perusahaan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dalam hal ini akan berpengaruh di dalam perhitungan BEP. Contoh kasusnya adalah PT Kalamur yang menghasilkan satu macam produk. Data biaya yang diperkirakan untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut. HPP variabel atau unit sebesar Rp150, biaya pemasaran variabel per unit sebesar Rp18, biaya administrasi variabel per unit sebesar Rp12, biaya tetapnya adalah Rp14.400.000, harga jual produk per unitnya adalah sebesar Rp300, tarif pajaknya sebesar 25%. Selain itu, perusahaan menginginkan laba bersih sesudah pajak sebesar Rp900.000, maka tingkat penjualan yang harus dicapai dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rumus perlakuan pajak untuk PT Kalamur adalah sebagai berikut. BEP sama dengan fixed cost ditambah dengan laba sesudah pajak dibagi dengan harga jual dan dikurang dengan variable cost. Maka didapatkan titik impas untuk PT Kalamur adalah sebagai berikut, sama dengan Rp130.000. Dari penjelasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan, yaitu adalah hubungan analisis biaya, volume, dan juga laba adalah bahwa ketiga konsep ini saling terkait dan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan bisnis dan juga profitabilitas perusahaan. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang dapat diambil sebagai kesimpulan. Yang pertama adalah cost volume profit atau disingkat dengan CVP. Analisis biaya, volume, dan juga laba adalah alat yang penting dalam manajemen keuangan yang membantu perusahaan memahami bagaimana biaya, volume, produksi, dan juga laba bersama-sama mempengaruhi keuntungan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah biaya tetap versus biaya variabel. Dalam analisis ini, biaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan perubahan volume produksi atau penjualan, sedangkan biaya variabel berubah seiring dengan perubahan volume. Memahami perbedaan ini dapat membantu manajer dalam perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah titik impas atau break even point. Titik impas adalah level produksi atau penjualan di mana perusahaan tidak menghasilkan laba atau rugi. Titik ini adalah saat total pendapatan sama dengan total biaya dan setelah itu perusahaan mulai menghasilkan laba. Dengan memahami hubungan antara biaya, volume, dan juga laba, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi bisnis mereka, meningkatkan profitabilitas, dan juga dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah.
Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya Madina, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.